Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang irisan dan gabungan himpunan. Sebelum memasuki materi, mari kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah diharapkan nanti kalian dapat menentukan irisan dua himpunan. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menentukan gabungan dua himpunan. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menyajikan irisan dan gabungan himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Dan yang keempat, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan dan gabungan himpunan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu tentang irisan himpunan. Apa sih itu irisan himpunan? Irisan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B juga. Irisan himpunan A dan B dapat dinotasikan sebagai berikut. A irisan B adalah himpunan X sehingga X elemen himpunan A dan X elemen himpunan B. Jika ada notasi seperti ini, kita baca himpunan A irisan himpunan B seperti huruf N ya anak-anak. Ini adalah simbol dari irisan. Untuk lebih memahami tentang irisan himpunan, mari perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, diketahui himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B dengan anggota 2, 4, 6, dan 8. Tentukan irisan himpunan A dan B dan sajikan dalam diagram Venn. Kita tulis kembali himpunan A dan himpunan B. Kemudian untuk menentukan irisan himpunan A dan B, kita tentukan anggota A dan B yang sama. Ya, betul, yaitu 2 dan 4 adalah anggota himpunan A dan B yang sama. Jadi, irisan himpunan A dan B anggotanya adalah 2 dan 4. Kemudian, kita sajikan dalam diagram Venn. Pertama, buat persegi panjang dan letakkan huruf S di sisi kiri atas yang menunjukkan himpunan semesta. Kemudian kita buat kurva untuk himpunan A dan kurva tertutup untuk himpunan B. Kemudian kita tulis anggota irisan dari himpunan A dan B di perpotongan antara lingkaran himpunan A dan himpunan B, sehingga kita peroleh 2 dan 4. Kemudian kita tulis sisa anggota A yang belum ada, yaitu 1, 3, dan 5. Nah, kita tulis juga sisa dari anggota B yang belum tertulis, yaitu 6 dan 8. Kemudian kita arsir yang merupakan anggota irisan A dan B, yaitu 2 dan 4. Nah, yang berwarna biru adalah irisan himpunan A dan B. Untuk lebih memahami, kita bisa perhatikan contoh soal nomor 2. Diketahui himpunan K adalah X sehingga X kurang dari 10, di mana X elemen bilangan cacah. Kemudian himpunan L adalah X sehingga X kurang dari sama dengan 5, di mana X elemen bilangan asli. Tentukan K irisan L dengan mendaftar anggotanya dan sajikan dalam diagram Venn. Langkah pertama, kita tentukan dulu anggota dari himpunan K, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat, tidak ada tanda sama dengan, sehingga angka 10 tidak masuk ke dalam himpunan K. Sedangkan untuk himpunan L, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena di sini tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan, maka 5 ikut ke dalam anggota himpunan L. Sekarang untuk menentukan irisan dari himpunan K dan L,
tentukan adakah anggota yang sama dari himpunan K dan L? Ya, ada, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, irisan dari himpunan K dan L adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika kalian perhatikan, hasil dari irisan sama dengan anggota himpunan L, karena himpunan L adalah himpunan bagian dari himpunan K. Sehingga jika kita sajikan dalam diagram Venn, maka himpunan L berada di dalam himpunan K. Kita tulis anggota himpunan L yang merupakan anggota irisan dari himpunan K dan L, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita tulis sisa anggota K yang belum ditulis, yaitu 0, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian kita arsir yang merupakan irisan dari himpunan K dan L, yaitu himpunan L itu sendiri yang merupakan hasil irisan dari himpunan K dan L, karena himpunan L adalah himpunan bagian dari K. Yang berwarna biru adalah hasil irisan dari himpunan K dan L. Ya anak-anak, untuk lebih memahami lagi, kalian bisa perhatikan contoh soal yang ketiga. Diketahui himpunan X yaitu huruf-huruf yang membentuk kata baca, dan himpunan Y adalah himpunan huruf-huruf yang membentuk kata tulis. Tentukan irisan himpunan X dan Y dan sajikan dalam diagram Venn. Pertama, kita tentukan anggota dari himpunan X, yaitu BAC. Jika ada huruf yang sama, maka cukup tulis 1 kali, tidak perlu ditulis 2 kali. Kemudian himpunan Y anggotanya adalah TULIS. Karena tidak ada huruf yang sama, maka semua huruf pada kata tulis ditulis semua. Kemudian untuk menentukan irisan himpunan X dan Y, kita tentukan adakah anggota X dan Y yang sama. Ternyata tidak ada anggota X dan Y yang sama. Oleh karena itu, irisan himpunan X dan Y adalah himpunan kosong. Sehingga jika kita gambarkan dalam diagram Venn, maka lingkaran X dan lingkaran himpunan Y terpisah dan tidak saling berpotongan. Kemudian kita masukkan anggota himpunan X, yaitu B, A, C, dan kita tulis anggota himpunan Y T, U, L, I, S. Di mana arsirannya? Karena tidak ada irisannya, di mana irisannya adalah himpunan kosong, maka tidak ada bagian yang kita arsir yang menunjukkan irisan himpunan X dan Y. Jadi diagram Venn-nya tersaji seperti tampak pada layar kalian anak-anak. Apakah sudah bisa memahami irisan? Jika sudah, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang gabungan himpunan. Apa sih itu gabungan himpunan? Gabungan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Gabungan himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. A gabung B adalah himpunan X sehingga X elemen himpunan A atau X elemen himpunan B. Jika kita perhatikan baik-baik, simbol dari himpunan seperti huruf U, sedangkan ingat simbol pada irisan seperti huruf N. Ingat-ingat ya anak-anak. Untuk lebih memahami tentang gabungan himpunan, ayo perhatikan contoh soal berikut. Diketahui himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B dengan anggota 2, 4, 6, 8. Tentukan gabungan himpunan A dan B dan sajikan dalam diagram Venn. Untuk menentukan gabungan himpunan, kita tulis kembali anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kemudian untuk menentukan gabungan, kita tulis semua anggota A dan B. Jika ada yang sama, maka cukup tulis 1 kali, sehingga kita peroleh
Gabungan dari himpunan A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Karena di sini ada anggota yang sama yaitu 2 dan 4, namun tetap ditulis cukup satu kali. Dan sekarang kita sajikan dalam diagram Venn. Karena ada anggota yang sama, maka lingkaran dari himpunan A dan lingkaran dari himpunan B saling berpotongan. Kemudian kita tulis anggota yang sama dulu di perpotongan dari himpunan A dan himpunan B, yaitu 2 dan 4. Kemudian kita tulis sisa dari anggota A yang belum ditulis, yaitu 1, 3, dan 5. Kemudian kita tulis anggota himpunan B yang belum tertulis, yaitu 6 dan 8. Nah, perbedaannya adalah saat kita mengarsir. Saat di irisan kita arsir anggota yang merupakan irisan himpunan, namun di gabungan karena kita menggabungkan himpunan A dan B, maka kita arsir seluruh kurvanya. Ya, seperti itu hasil dari gabungan himpunan A dan B jika disajikan dalam diagram Venn. Bagaimana anak-anak, sudah bisa memahami? Jika belum, kalian bisa memutar ulang video untuk contoh soal pertama ini. Untuk lebih memahami, kalian bisa perhatikan contoh soal yang kedua. Diketahui himpunan K bilangan asli kurang dari 5. Himpunan L, bilangan prima kurang dari 5. Tentukan himpunan K gabung L dengan mendaftar anggotanya dan sajikan dalam diagram Venn. Pertama, kita tentukan dulu anggota dari himpunan K, yaitu 1, 2, 3, 4. Karena bilangan asli, jadi kita mulai dari 1. Dan karena kurang dari 5, maka berakhir di angka 4. Kemudian, anggota himpunan L adalah bilangan prima kurang dari 5, yaitu 2 dan 3. Kemudian, kita tentukan gabungan dari himpunan K dan L. Kita tulis semua anggota himpunan K dan L, dan jika ada yang sama, maka cukup tulis satu kali, sehingga diperoleh 1, 2, 3, dan 4. Jika kalian perhatikan, himpunan L adalah himpunan bagian dari K, sehingga jika disajikan dalam diagram Venn, maka lingkaran L ada di dalam K. Kita tulis anggota L yaitu 2 dan 3. Dan kita tulis anggota himpunan K yaitu 1, 4. Kemudian kita arsir yang merupakan gabungan dari himpunan K dan L, yaitu semuanya. Yang berwarna pink adalah hasil dari gabungan himpunan K dan L. Semoga kalian bisa memahami ya anak-anak. Selanjutnya, kita perhatikan contoh soal ketiga untuk lebih memahami tentang gabungan himpunan.